sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kompetensi kepemimpinan komunikasi persuasif. Melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atau keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Nah, jadi kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan adalah sifat, sikap, dan skill kunci yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dan akan mendorong performa optimal dalam tim, organisasi. Yaitu ada integritas, lead influence, komunikasi persuasif. Jadi dalam pengertian etimologis, komunikasi berlangsung di mana orang-orang yang terlibat memiliki kesamaan makna mengenai hal yang sedang dikomunikasikan. Human communication. Jadi human communication itu cara manusia itu menyampaikan informasi dan berinteraksi satu sama lain. Untuk pengertian komunikasi persuasif, proses pertukar makna yang memiliki sifat. Jadi persuader itu adalah orang atau sekelompok orang yang ingin menyampaikan pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Verbal sendiri diartikan baik secara langsung kayak berupa menulis teks, terus berbicara secara langsung, maupun non-verbal yaitu seperti membuat gerakan tubuh atau mengekspresikan sesuatu. Kemudian yang kedua penerima pesan atau persuader, yang mana ini adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si persuader. Kemudian yang ketiga ada pesan. Pesan itu adalah segala sesuatu baik yang berbentuk verbal maupun non-verbal yang disampaikan dari persuader ke persuaded. Jadi pesan ini tuh banyak maknanya, apapun itu yang disampaikan itu adalah pesan dari si persuader ke persuaded. Jadi perantara yang dimaksud ini kayak media untuk menyampaikan pesannya. Media itu bisa berupa media sosial, media cetak, media komunikasi secara anggota kelompok, antar kelompok maupun media komunikasi publik. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Jadi di sini maksudnya adalah balasan dari komunikasi yang dilakukan. Jadi teman-teman kalau misal si persuader ini menyampaikan pesan, maka si persuaded akan memberikan respon atau reaksi ketika menerima pesan itu. Dan yang terakhir ada efek komunikasi persuasif. Jadi di sini tentunya ada efek yang diharapkan ketika sudah dilakukannya komunikasi persuasif, yaitu perubahan dari si diri penerima pesan atau persuaded. Karena sebagai seseorang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan kecakapan dalam suatu bidang, sehingga dia dipercayakan untuk mempengaruhi anggotanya, untuk membimbing anggota-anggotanya ini ke jalan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Yang pertama, mempengaruhi anggotanya. Jadi di sini sebagai seorang pemimpin, kita harus mempengaruhi anggota kita, baik mempengaruhi sikap, perilaku, atau pola pikirnya, agar anggotanya itu bisa berbuat sesuai yang kita kehendaki dan bisa mencapai tujuan organisasi. Melalui komunikasi persuasif, pemimpin itu harus membantu anggota-anggotanya untuk mendapatkan kepercayaan agar bisa mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada menyampaikan visi dan misi organisasi. Kita harus paham dengan visi dan misi yang ingin kita capai. Maka dari itu dengan adanya metode komunikasi persuasif, pemimpin dapat menjelaskan visi dan misi itu kepada anggota, sehingga anggota memiliki paham keterlibatan anggota. Jadi di sini melalui komunikasi persuasif, pemimpin itu dapat memberikan dukungan, motivasi kepada anggotanya agar anggota itu mau memberikan kontribusi yang lebih aktif dalam mencapai tujuan. Selain itu juga, sebagai seorang pemimpin, kita harus mengajak anggota-anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan itu akan menentukan arah organisasi kita selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan kinerja dari anggota kita dengan memberikan arahan yang jelas terkait tugas masing-masing dari anggotanya itu, serta dengan adanya komunikasi ini, maka pemimpin yang bisa berkomunikasi baik itu dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan anggotanya. Komunikasinya itu melalui dengan cara kayak storytelling. Jadi dalam asosiasi ini, pemimpin itu dia menyampaikan apa yang dia inginkan itu dengan cara dia menambahkan emosi-emosi dalam penyampaiannya, sehingga anggotanya itu juga lebih kayak mengikuti sama apa yang dia mau. Terus yang kedua ada integritas. Jadi integritas ini adalah kemampuan dari seorang pemimpin dan dia dengan anggotanya. Jadi dia lebih gampang dalam menyalurkan komunikasinya. Kemudian yang ketiga adalah play of idea. Jadi si pemimpin ini menyampaikan apa yang dia mau itu dengan cara mengiming-imingkan atau kayak memberi kayak nanti kamu dapat ini nih kalau misalnya kamu melakukan apa yang aku mau. Contohnya waktu ormal kalian itu melakukan roadshow di kelas-kelas. Keempat ada red herring. Jadi red herring itu adalah kemampuan si pemimpin ini melakukan
komunikasi itu melalui debat dengan anggotanya. Jadi kayak si pemimpinnya ini tuh dia berdebat dengan anggotanya, tapi dia tuh melemahkan argumentasi dari anggotanya gitu loh. Jadinya dia bisa memenangkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang terakhir ada tataan atau itching device. Jadi itching device ini tuh hampir sama kayak asosiasi, cuman dia tataan ini dia kayak lebih kayak formal karena dia menyampaikan apa yang dia maukan itu melalui kayak bentuknya tuh presentasi atau kayak formal-formal. Pimpinan transformasional kepala sekolah terhadap etos kerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bagaimana pemimpin menggunakan komunikasi persuasif dalam mengatasi bawahan yang sulit untuk diajak kompromi. Karena bawahannya ini termasuk yang keras kepala dan dia tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Menyatukan diri kita. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu beradaptasi dengan lingkungan anggota kita. Jadi kita harus melihat dulu sikap dan perilaku kita anggota masing-masing. Jadi tentunya pemimpin itu kan ada kalanya serius, ada kalanya santai. Jadi sebagai seorang pemimpin itu kita lihat dulu siapa yang anggota ini, siapa bagaimana perilakunya. Kayak misal anggotanya santai, ya udah kita posisikan diri kita santai saja, tapi tetap serius ketika menyampaikan informasinya. Begitupun kalau misal kita menanggapi salah satu anggota yang sulit keras kepala gitu kan, kita kayak cari jalan keluar buat dia juga. Jadi kalau dia sudah tenang, kalau dia sudah siap untuk menerima informasi, baru kita lakukan komunikasi. Menyampaikan ini yang aku itu menyampaikan informasi, kita ternyata menangkap yang ada di permukaan tanpa tahu sebenarnya ada emosi di balik yang disampaikan. Contoh, saya merasa mau resign, diberikanlah langsung ini sudah cari tempat kerja yang lain. Padahal esensi yang disampaikan bukan persoalan yang mau resign, tapi adalah bentuk luapan emosi. Ternyata ada regulasi emosi sebaliknya. Itu kawan-kawan, sama kalau teman-teman kalian curhat, saya stres dengan guru, saya sudah selesai kuliah. Kan itu sebenarnya esensinya. Ya, oke. Dari pemaparan kami, komunikasi persuasif adalah alat penting bagi pemimpin untuk mengolah dan memotivasi anggota mencapai tujuan organisasi serta membangun hubungan yang produktif dan harmonis. Mungkin sekian dari pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.